Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah Ustadz-Ustadzah, hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan, umur sampai detik ini untuk bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat bermutiarakan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon izin sebelumnya saya di sini sedikit berbagi tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu apa sih Ustadz-Ustadzah? Berterima kasih. Selain itu, matur sekelangkong. Ya, matur nuwun. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa sih kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahwa kita telah diberikan nikmat yang luar biasa dan bahkan kita tidak bisa menghitung seberapa nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Simpel saja jawabannya. Cukup kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ketika kita mengingatkan sesama saudara-saudara kita saat ditimpa musibah, pasti setiap musibah itu membawa sebuah pelajaran untuk diri kita sendiri. Bahkan ada yang biasanya seperti ini. Kalau diberikan musibah, kita harusnya bersyukur. Iya mbak, kur. Syukur cari ini. Nah, tidak demikian Ustadz-Ustadzah. Bagaimana kita selalu memotivasi diri kita supaya berbuat baik, senantiasa beristiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya senantiasa berzikir kepada Allah, menjaga sholat kita, menjaga amalan-amalan sunnah untuk selalu beristiqomah menjalankan setiap harinya. Saya teringat pernah membaca kisah tentang Abu Kilabah. Abu Kilabah itu adalah salah satu sahabat Nabi yang selalu sabar dan bersyukur. Kisah ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Muhammad. Beliau mengatakan, suatu hari aku pernah menjumpai kemah kecil di tengah padang pasir. Kemudian aku datangi kemah tersebut, aku lihat siapa penghuninya. Ternyata di dalam kemah tersebut Ustadz-Ustadzah ada seorang laki-laki. Namun laki-laki ini bukan laki-laki biasa. Tubuhnya sudah tua renta, tangan dan kakinya pun sulit digerakkan, telinganya tidak berfungsi dengan baik, matanya tidak bisa melihat dengan sempurna seperti manusia pada umumnya.
tetapi hanya lisan saja yang masih bisa senantiasa berzikir kepada Allah. Karena penasaran, Abdullah bin Muhammad bertanya, apakah kamu masih bersyukur dengan kondisimu seperti ini? Sedangkan kamu diciptakan Allah tidak seperti manusia pada umumnya. Apa yang dijawab oleh Abu Kilabah? Meskipun gunung meletus, laut airnya tumpah ke daratan, aku akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun aku tidak sesempurna manusia pada umumnya, tapi Allah masih menyisakan satu nikmat yang luar biasa untukku. Apa itu? Aku masih diberikan Allah lisan untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya belajar dari Abu Kilabah ini, saya khususnya dan mereminder teman-teman semua malu ketika memiliki lisan tidak dapat menjaga dengan baik. Manusiawi kita sering menyalahkan orang lain, berbicara yang kurang baik, bahkan tidak sadar menyakiti hati sesama saudara muslim kita. Oleh karena itu, selagi masih bisa diberikan Allah kesehatan, kenikmatan umur panjang, maka senantiasa kita beristighfar. Apalagi ini sudah masuk hari kelima pada bulan Ramadan. Mari kita hiasi lisan kita untuk senantiasa berzikir, bersyukur utamanya. Mungkin nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan nikmat kepada orang lain itu tidak sama. Entah itu masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah karir, masalah jodoh, dan sebagainya. Masing-masing pasti punya takarannya masing-masing. Kita mungkin melihat orang lain, oh enak sekali ya ternyata hidupnya dia. Semuanya serba tersedia, lancar, serasa tidak ada hambatan. Padahal kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan dia sebenarnya di belakang kita. Atau mungkin bahkan kehidupan kita yang kita anggap sangat sulit sebenarnya dirindukan oleh orang lain yang melihat kita. Oleh karena itu kita tidak perlu untuk merasa bahwa diri kita selalu serba kekurangan. Bahwa memang sejatinya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagaimanapun kondisinya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tergantung terhadap diri kita bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang sudah ditakdirkan Allah kepada kita. Seperti kisah Abu Kilabah tadi, dia tidak sesempurna orang pada umumnya. Akan tetapi dia masih mensyukuri satu nikmat yang masih diberikan Allah kepadanya, yaitu senantiasa berzikir. Malulah kita yang sebagai seorang muslim masih diberikan sehat walafiat, semuanya masih lengkap, tapi kadang kita lupa. Kita terlalu terlena dengan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita pikirkan. Dan sebenarnya juga ada hal-hal lain yang masih sangat penting untuk kita syukuri dan kita nikmati dalam hidup ini. Begitu nggih Ustadzah? Nggih. Seperti kita diingatkan Allah selalu dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Seus aku lali. Tak ngintip dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum
inna adabi lasyadid. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya kata Allah, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmatmu. Tak so imane ngendikane Gusti Allah. Wala in kafartum, dan jika kamu mengingkari, inna adabi lasyadid. Ingat, sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka itulah ketika kita bersyukur, maka nikmat itu akan senantiasa ditambah semakin ditambah sekecil apapun, sadari atau tidak. Tetapi apabila kita tidak bersyukur, maka akan dicabut pelan-pelan nikmat itu secara perlahan, baik yang nampak maupun tidak tampak. Nah, bersyukur juga merupakan salah satu sikap yang sangat direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan senantiasa kita bersyukur, Ustadz-Ustadzah, insya Allah hidup kita juga akan tenang, tidak gupuh, tidak iri melihat kebahagiaan orang lain. Karena apa? Di hati kita senantiasa bersyukur. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan. Alhamdulillah keluarga saya masih rukun, masih sehat, masih akur. Alhamdulillah rezeki saya masih diberikan Allah lancar meskipun sedikit demi sedikit. Pasti apapun yang terjadi di dunia ini, kita juga pasti bisa mengambil hikmah yang ada di setiap masalah, setiap musibah yang menimpa kita. Dan ketika kita kufur dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menyusahkan diri kita sendiri, membuat hati tidak tenang, melihat orang lain mendapatkan nikmat yang berbeda dengan yang kita dapatkan, kita merasa iri. Na'udzubillahi min dzalik. Ketika kita bersyukur, lihatlah ke atas, lihatlah ke bawah. Tapi ketika kita berbicara soal beribadah, maka lihatlah ke atas. Tentunya ustadz-ustadzah sudah memahami dari kalimat ini. Ketika kita bersyukur, maka kita lihat ke bawah. Banyak sekali mungkin saudara-saudara kita yang jauh lebih mendapatkan hal yang kurang baik daripada kita. Maka kita bisa mensyukurinya. Tapi ketika kita beribadah, lihatlah yang atas, yang lebih semangat, yang lebih istiqomah untuk menjalani beribadah di dunia ini. Oleh karena itu, apapun musibahnya, bagaimanapun kondisi kita, saya kembali mengingatkan, khususnya reminder diri saya sendiri, untuk selalu bersyukur apapun itu kondisinya. Ada pepatah mengatakan, pastilah terbit pelangi setelah hujan. Selalu ada kebaikan, selalu ada hikmah di balik kesedihan itu, musibah itu. Bisa jadi terkadang kita di titik sangat jenuh, di titik terendah kita merasa musibah ini sangat berat kita pikul, seakan-akan kita enggak mampu. Padahal Allah selalu menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya. Dan itu pasti akan terlewati selagi kita mampu untuk berusaha, berikhtiar. Semua pasti ada jalannya, ada solusinya. Tergantung kita sendiri, diri kita sendiri bagaimana kita bisa menyikapinya. Nah, bersyukur itu akan membuat kembali hati kita menjadi baik, menjadi tenang, dan tentunya kita akan beribadah itu rasanya tidak ada beban,
Karena kita selalu bersyukur dengan apa yang selalu kita dapatkan, yang selalu kita lakukan setiap harinya. Maka dari itu, ketika kita tidak ingin masuk dalam golongan orang-orang yang kufur, maka hendaklah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Sedikit saya mengulas tentang dampak positif untuk bersyukur itu apa. Yang pertama, menghilangkan rasa sombong dan angkuh. Kita tidak akan menjadi diri kita paling yang terhebat, terpandai, terkaya, tersemuanya di antara yang lain. Tapi kita selalu menjadikan diri kita bahwa kita ini hanya seorang manusia yang awalnya hanya segumpal darah, setetes air yang hina awalnya. Dengan kemurahan Allah, dengan kebaikan Allah, kita dijadikan manusia yang paling sempurna, dilengkapi akal, pikiran. Kemudian yang kedua adalah menyadarkan diri kita sendiri bahwa semua yang kita miliki di dunia ini hanya semata-mata dari Allah. Harta, anak, jabatan, semuanya hanya titipan. Jadi tidak patut ketika kita menggenggam semuanya terlalu erat, sehingga ketika kita kehilangan salah satunya, kita menjadi seorang yang kufur nikmat. Kemudian yang ketiga, ketika kita bersyukur, kita juga menyadarkan diri kita bahwa ternyata kita ini lebih beruntung daripada orang lain. Dan yang pasti, dampak positif ketika kita senantiasa bersyukur adalah membuat diri kita bahagia. Apapun itu, ketika kita melakukan dengan bahagia, dengan senang hati, maka semuanya tidak akan terasa dan membawa kemanfaatan bagi yang ada di sekitar kita. Sekiranya itu saja yang dapat saya bagikan dalam kultum kali ini. Semoga bermanfaat bagi ustadz-ustadzah semuanya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan, kesalahan. Maklum, saya juga masih pada tahap belajar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.